Kabupaten Pidijaya Angkatan 5. Dan di sini saya akan melakukan satu supervisi akademik yang melalui coaching. Dan di sini sudah berhadir ada Ibu Dara Balkis SPD sebagai guru mata pelajaran IPA dan ada Ibu Nanda Mutia SPD sebagai guru IPS. Oke, dan di sini kita akan melihat membuat satu percakapan untuk melihat secara observasi kelas ataupun dalam proses pembelajaran dan pasca observasi kelas. Oke, kita mulai saja. Saya mulai dulu dari Bu Dara. Nah, di sini Bu Dara mengasuh mata pelajaran IPA ya. Nah, dan untuk proses pembelajaran ke depannya itu kan sudah mendesain, meriset kira-kira tujuan pembelajaran untuk apa? Ya, saya berharap dengan saya meriset pembelajaran tersebut, peserta didik itu dapat memahami materi yang saya ajarkan selama ini. Oke, berarti ini kalau khususnya spesialisnya tentang materi apa Ibu? Biasa saya ambil materi ciri-ciri mampu hidup. Oke. Itu di kelas 7. Ya, berarti ini di kelas 7 dan kelas 7 di sekolah kita ya. Oke. Dan selanjutnya Ibu Nanda Mutia sebagai guru mapel IPS. Nah, di sini kan pasti sudah ya untuk mempersiapkan pembelajaran untuk observasi nantinya. Itu tujuan pembelajarannya bagaimana Bu? Tujuan pembelajarannya semester ini mengidentifikasi flora dan fauna Indonesia. Oke, tentang flora dan fauna ya. Baik, dan di sini juga kita akan melihat pasti setiap tujuan pembelajaran yang kita ini kan ada hal yang ingin dicapai. Nah, kalau untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu kalau dari pelajaran IPA bagaimana? Ya, peserta didik itu mampu menyebutkan ciri-ciri mampu hidup. Iya, Ya, ciri-ciri mampu hidup mungkin mereka sudah tahu ya pada umumnya ciri mampu hidup bagaimana bergerak, bernafas ya. Ada pada diri mereka yang sering mereka lakukan setiap hari lah. Iya. Berarti di sini pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Dara dalam pelajaran IPA supaya anak-anak mampu ya atau dapat menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup seperti apa. Jangan mereka mengenal saja dengan makhluk hidup itu sendiri ya. Oke, dari Bu Nana untuk mata pelajaran IPS. Oke, untuk mata pelajaran IPS, saya ingin anak siswa bisa mengidentifikasi kelompok dari persebaran flora dan fauna. Siswa juga bisa menjelaskan mana fauna tipe australis, asiatis, sama peralihan. Jadi nanti siswa akan membuat dalam selembar karton. Jadi ada 3 pembagian wilayah: flora fauna bagian asiatis, peralihan, dan australis. Berarti di sini ada ini ya berdasarkan persebaran flora dan fauna ya. Jadi ada keanekaragaman ya flora dan fauna. Oke. Jadi setelah kita lihat tadi tujuan area pengembangan yang hendak dicapai, pasti ada strategi yang dipersiapkan untuk proses pembelajaran tersebut. Bagaimana dengan Bu Dara? Ya, seperti saya mungkin strateginya memperlihatkan video-video ciri-ciri makhluk hidup atau karta, atau juga saya akan bawa mereka ke lapangan ya. Di lapangan itu ada wujud tumbuhan, ada hewan, mereka jadi dapat membandingkan antara ciri-ciri makhluk hidup hewan, gimana nih pernapas hewan, pakai apa alat pernapasan hewan, apa alat pernapasan pada tumbuhan. Jadi kan beda, jadi lebih langsung mereka langsung ke lapangan melihat langsung. Baik Bu Dara, dan selanjutnya mungkin dari bagian mapel IPS strategi yang ingin dipersiapkan. Strateginya untuk materi flora dan fauna pertama sama seperti Bu Dara Bakti, saya memperlihatkan video persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi siswa sudah dapat mengidentifikasi persebaran flora dan fauna australis, asiatis ataupun peralihan. Kemudian siswa juga membuat langsung menggambarkan peta Indonesia beserta dia tempelkan gambar-gambar binatangnya. Nanti kan saya sediakan gambar-gambar binatangnya. Jadi nanti mereka menggambarkan peta, itu juga sebagai keterampilan mereka menggambar peta dan menempelkan hewan-hewannya. Hewan-hewannya sudah saya foto-foto, nanti tinggal mereka klasifikasikan ke bagian asiatis, peralihan atau australis.
Oke, baik ya. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan strategi yang dipersiapkan lebih mendekati kepada pendekatan scientific approach ya, di mana di situ menerapkan pembelajaran yang pertama keaktifan siswa ya. Berarti di situ berpusat kepada peserta didik dan di sini Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Oke, silakan bersiap.
ya, gambar kayak ini. Yang gambar ini merepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, saya Nurul akan menjelaskan persebaran fauna yang ada di Pulau Sumatera. Oke, selanjutnya. Sudah selesai. Sangat senang kalian sudah mau belajar dan sudah berani tampil ya untuk menjelaskan persebaran atau pengelompokan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, mungkin ya, mungkin ibu akan menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan membuat satu percakapan pasca observasi kelas. Dan di sini sudah kita dibersamai oleh Ibu Nanda Mutia SPD sebagai guru IPS di SMP Negeri 2 Ulim. Nah, saat ini saya ingin membuat satu lembar catatan untuk percakapan pasca observasi kelas dengan menggunakan metode coaching untuk supervisi akademik. Oke, selamat pagi Bu Nanda. Ya, terima kasih ya atas waktunya. Di sini saya juga akan melakukan satu coaching ya terhadap supervisi akademik, dan bahwasanya kemarin saya sudah melihat ya observasi kelas Ibu dalam pembelajaran. Nah, setelah Ibu mengajar, itu apa yang Ibu rasakan? Saya rasakan pertama ada kepuasan dan juga ada seperti sedikit tidak puas. Ada dua rasa, ada rasa sebagian puas, ada rasa ketidakpuasan juga sebagian kecil. Oke, baik. Kemarin untuk saya lihat di supervisi kelas, Ibu sudah mengajar ya itu tentang keanekaragaman flora dan fauna. Kira-kira itu menurut Ibu apakah pembelajaran yang Ibu terapkan, Ibu laksanakan itu sudah maksimal? Kok kita bilang maksimal, belum maksimal ya, karena kenapa saya katakan belum maksimal, karena belum semua siswa aktif dalam proses diskusi. Nah, jadi hanya sebagian siswa yang aktif saat diskusi, sebagian lagi masih pasif. Itu juga kan tidak tahu apa karena anak-anak belum paham akan materi atau memang anak-anak belum termotivasi ketika saat pembelajaran berlangsung. Tapi sebagian sudah paham, sebagian lagi yang belum. Oke, baik ya Bu Nanda ya. Tadi Bu Nanda di awal sudah mengatakan perasaannya puas gitu ya, sudah mengajar, tetapi ada juga yang ketidakpuasan gitu ya. Mungkin tadi Bu Nanda merasakan bahwasanya mungkin pembelajaran belum maksimal, anak-anak belum aktif dalam diskusi. Nah, di saat kita identifikasi itu, kalau menurut Bu Nanda sendiri, kira-kira apa yang menyebabkan selain mungkin belum memahami materi seperti itu? Jadi materi kemarin persebaran flora dan fauna. Dia dibagi menjadi 3 seharusnya: persebaran flora dan fauna Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, mungkin kendalanya siswa belum paham pembagiannya, mana flora dan fauna bagian barat, yang timur, dan mana yang tengah. Nah, itu mungkin pemahaman siswa belum tahu yang mana emang bagiannya. Nah, kemudian mungkin saya kemarin menampilkan video pembelajaran yang durasinya kurang dari 5 menit, salah 3 menit. Nah, mungkin
lebih kedepannya saya akan mencari video yang lebih mudah dipahami siswa. Mungkin video yang 3 menit itu terlalu singkat penjelasannya, jadi sehingga siswa belum paham. Jadi sehingga pemahaman siswa belum paham, langsung kita buat diskusi pembelajaran. Mungkin kedepannya akan saya perbaiki di bagian video pembelajaran dan penjelasan. Oke, baik sekali ya Bu Nanda ya, benar sekali seperti Bu Nanda katakan. Bahwasanya kita lihat anak-anak masih belum maksimal ya, aktif tapi belum maksimal untuk melakukan satu interaksi ya, komunikasi yang efektif di dalam pembelajaran. Dan di sini saya sangat setuju ya, karena saat saya observasi kelas itu mungkin anak-anak belum semampunya untuk memahami materi secara keseluruhan seperti itu. Nah, dari video itu siswa belum mendapatkan materi yang signifikan, ya, spesifik ya, seperti itu yang tadi keanekaragaman flora dan fauna di beberapa bagian daerah di Indonesia seperti itu. Nah, kira-kira kedepannya apa yang akan Ibu lakukan? Kedepannya saya akan melakukan pertama mencari media pembelajaran yang lebih beragam atau bervariasi, mendownload video pembelajaran yang betul-betul penjelasannya itu sangat jelas, ya. Yang ketiga mungkin pemahaman dari guru itu sendiri, ya, pemahaman penjelasan dari saya mungkin lebih saya perdalam atau saya perjelas lagi, itu mungkin itu jadi. Oke, baik ya. Dan di sini ternyata Ibu Nanda sudah bisa mengidentifikasi sendiri bagaimana proses pembelajaran untuk menciptakan proses pembelajaran yang maksimal, efektif dan efisien ya, seperti itu Ibu. Jadi untuk video pembelajarannya bisa lebih dimaksimalkan, dan mungkin adalah metode-metode atau model pembelajaran yang lebih menguatkan anak-anak dalam memahami materi. Oke, dan untuk rencana tindak lanjut, kira-kira misalnya Ibu dalam proses pembelajaran apa yang Ibu fokuskan untuk misalnya yang pembelajaran yang lebih fokus pada murid atau student center? Materi umum. Bu ya, secara umumnya. Jadi emang pada kurikulum sekarang kan memfokuskan siswa itu harus aktif, harus senang. Jadi saya akan memilih model-model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran yang bervariasi, yang sehingga yang menekankan siswa aktif. Contohnya seperti problem solving, ya, seperti talking stick, seperti make a match, ya. Jadi di situ guru hanya sebagai fasilitator dan siswa di situ aktif. Seperti tongkat berjalan, kita akan menghidupkan musik dan seperti membuat permainan lah, karena anak-anak kan suka dengan permainan. Anak-anak zaman sekarang nggak suka pembelajaran yang kaku, jadi saya usahakan ke depan pembelajarannya itu akan lebih belajar sambil bermain. Baik, luar biasa ya dengan Bu Nanda Mutia, dan beliau sudah memberikan solusi untuk permasalahan didapatkan di dalam proses pembelajaran. Dan alhamdulillah setelah saya melakukan observasi kelas, beliau sudah untuk manajemen waktunya sudah sangat bagus, dan tinggal untuk menerapkan metode-metode atau model pembelajaran atau media-media pembelajaran yang interaktif seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nanda. Sampai ketemu kembali dalam kegiatan nanti coaching supervisi akademik berikutnya. Terima kasih.